Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Hafizah, NIM 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya sebagai tugas penelitian pendidikan 2 yang berjudul Hubungan Kompetensi Sosial Tutor dengan Hasil Belajar Peserta Didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Bab 1. Latar belakang. Kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media, dan evaluasi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah perubahan perilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam tingkah laku yang dapat diamati melalui indera oleh orang lain, baik itu tutur katanya, motorik, dan gaya hidupnya. Semua orang, yaitu bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya. Dengan demikian, peserta didik ketika orang tuanya mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu ia menaruh harapan terhadap tutor agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Adapun tujuan tersebut biasanya tercapai jika seorang guru memiliki kompetensi yang tinggi. Adapun salah satu yang harus dimiliki oleh tutor adalah kompetensi sosial. Tutor diharapkan agar bisa berkompetensi di PKBM Insan Cendekia agar dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar hingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Adapun PKBM ini beralamat di Linggarjati 5 nomor 2 Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun pembelajaran ini tersedia paket A, B, C. Kompetensi sosial tutor ini berhubungan dengan pencapaian hasil belajar anak yang termasuk ranah afektif, karena orang tua peserta didik ini mengajarkan bagaimana mungkin anaknya dapat menyerap bahan pelajaran dengan baik jika tutor kurang kemampuannya dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Seorang tutor atau pendidik ingin mengetahui sejauh mana kemampuan tutor dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan. Karena itu, setelah dalam proses pembelajaran berlangsung, ada kalanya kemampuan peserta didik itu tersebut tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemampuan peserta didik ini dalam menyerap materi pelajaran dikenal dengan hasil belajar. Adapun hasil belajar ini dikelompokkan menjadi 3 aspek. Yang pertama, hasil belajar kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotor atau keterampilan. Hasil belajar ini merupakan hasil yang tampak dari kegiatan menggali ilmu dan keterampilan. Yang hasil belajar ini sendiri merupakan salah satu dapat dinilai dari aspek afektif. Yang penilaiannya secara afektif ini yaitu penilaian berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diidentifikasikan masalah penelitian dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama adalah adanya gejala rendahnya kompetensi sosial tutor di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik khususnya ditinjau dari aspek afektif. Yang ketiga, hasil belajar dari aspek afektif kurang mendapat perhatian dari tutor. Yang keempat, hubungan antara kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif. Adapun asumsi penelitian biasa disebut juga dengan sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran kebenaran yang diterima oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memiliki asumsi bahwa terdapat hubungan kompetensi sosial tutor
dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia, yaitu kompetensi sosial tutor dalam mengajar berbeda-beda. Yang kedua, hasil belajar afektif peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya kecenderungan bahwa kompetensi sosial tutor berhubungan dengan hasil belajar afektif peserta didik. Adapun tujuan dari penelitian ialah sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Adapun manfaat penelitian, untuk itu dengan adanya tujuan di atas, maka adanya beberapa manfaat yang diambil bagi seorang peneliti dan juga lembaga pendidikan. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam pendidikan yang berkaitan dengan PKBM sebagai media untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga masyarakat semakin berkembang. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi lembaga. Bagi lembaga itu memberikan masukan bagi lembaga dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak tertentu. Bagi tutor, memberikan masukan pada tutor tentang perlunya meningkatkan kompetensi sosial tutor. Yang kedua, memberikan masukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Manfaat bagi peserta didik, yang pertama memberikan masukan terutama berkaitan dengan peningkatan hasil belajar khususnya dari aspek afektif. Yang kedua, mengetahui bahwa kompetensi sosial tutor ini dapat mempengaruhi hasil belajar. Adapun definisi operasionalnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka. Yang kedua, hasil belajar afektif. Hasil belajar afektif ini berkaitan dengan sikap siswa. Secara umum, pengertian afektif ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai-nilai yang terdapat pada diri individu. Yang ketiga adalah tutor. Tutor adalah orang yang memiliki kemampuan dalam merancang program dalam suatu pembelajaran. Bab 2 adalah kajian teori. Kompetensi sosial ini merupakan suatu karakter yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang afektif. Adapun karakteristik yang mendasari berarti kompetensi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Adapun jenis-jenis dari kompetensi sosial ini, yang pertama kompetensi profesional, pribadi, pedagogi, dan sosial. Adapun fungsi dari kompetensi sosial tutor ini, yang pertama sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua sebagai perintis dan pelopor pendidikan. Yang ketiga penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai pengabdian menyadari akan tuntutan yang demikian besar terhadap tanggung jawab tutor di masyarakat. Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan perwujudan dari perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan, dan kemampuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perhatian, motif, cara belajar, lingkungan keluarga, dan sekolah. Selanjutnya penelitian relevan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendaknya dilakukan, baik peneliti yang sudah diterpublikasikan atau yang belum diterpublikasikan. Yang pertama adalah penelitian dilakukan oleh Asmidar, Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan Agama Islam, dengan judul kompetensi kompetensi sosial guru di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Willy Himalina dengan judul hubungan kompetensi tutor dengan hasil belajar peserta didik di SDN M. Syafi'i, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Pada kerangka berpikir ini yang menjadi variabel bebas yaitu
dalam penelitian ini, yaitu kompetensi sosial tutor dan variabel terikat adalah hasil belajar afektif. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis alternatif dan hipotesis nol yang diajukan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan positif yang signifikan antara kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Yang kedua, tidak adanya hubungan positif yang signifikan antara kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar efektif di peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Selanjutnya, bab 3 adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif korelatif. Karena adanya data yang penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Adapun populasinya berjumlah 20 orang dan sampelnya berjumlah 10 orang. Selanjutnya, instrumen dan pengembangan. Instrumen penelitian ini adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengumpulan data. Bisa berupa angket, soal, tes, maupun observasi. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang berikutnya. Pengembangan kuesionernya itu melalui langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kuesioner atau angket. Yang kedua, uji validitas, dan ketiga, uji realitas. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Yang selanjutnya teknik analisis data yang menggunakan metode kuantitatif korelasi produk momen kepada responden. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, kompetensi sosial tutor di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Adapun hasil dari yang diperoleh dari hasil angket yang sudah diberikan kepada responden ini sebanyak 17 pertanyaan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kompetensi sosial tutor ini di PKBM Insan Cendekia kategori sangat baik sebanyak 560%, dan kompetensi sosial tutor yang dengan kategori baik sebanyak 880%, serta jarang dengan sebanyak 120%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sosial tutor di PKBM Insan Cendekia rata-rata dikategorikan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial tutor ini sesuai tergolong baik, dalam artian tidak diragukan lagi sesuai dengan komponen yang harus dipenuhi. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia. Pengukuran terhadap hasil belajar afektif peserta didik ini menggunakan nilai semester genap mata pelajaran IPS dengan hasil pengumpulan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tentang skor tertinggi 85 dan skor terendah 43, berarti rentang dari skornya 42. Dengan melihat rentangan skor tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia masih beragam. Rata-rata skor yang diperoleh dari 20 orang sebesar 70,65. Dari hasil pengolahan data diperoleh modus sebesar 70 dan median sebesar 70. Selanjutnya, hasil dan pembahasan analisis hubungan kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia. Pengujian persyaratan analisis menunjukkan bahwa skor setiap variabel penelitian telah memenuhi persyaratan untuk dipakai dalam pengujian statistik lebih lanjut. Adapun tujuan yang dilakukan ini pembuktian hipotesis ini yaitu untuk melihat besarnya hubungan independen variabel, yaitu hubungan kompetensi sosial tutor dengan variabel terikat, yaitu hasil belajar afektif peserta didik. Adapun kesimpulan dari pengujian hipotesis ini yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Dengan sendirinya HO-nya ditolak. Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi sosial tutor, maka semakin tinggi pula hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang. Sebaliknya, semakin rendah kompetensi sosial guru, maka semakin rendah pula hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang.
Bab 5 penutup. Adapun kesimpulan dari kompetensi di tutor di PKBM Insan Cendekia Kota Padang ini kategori sangat baik sebagai 560 dan kompetensi sosial tutor dengan kategori baik sebanyak 880 serta jarang dengan sebanyak 120%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sosial tutor di PKBM Insan Cendekia rata-rata berkategori baik sebanyak 880%. Hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal atau dari dalam diri siswa dan faktor eksternal dari luar diri siswa. Terdapat hubungan kompetensi sosial tutor dengan hasil belajar afektif peserta didik di PKBM Insan Cendekia Kota Padang dilihat dari hasil yang didapatkan. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka pada bagian ini diberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama, kepada peserta didik agar lebih baik dalam bersikap dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang telah diberikan tutor dan PKBM seperti perhatian terhadap pelajaran, berdisiplin dalam belajar, motivasi belajar, menghargai tutor dan teman sekelas, kebiasaan belajar yang baik, dan lain-lainnya. Yang kedua, hubungan kompetensi sosial tutor harus lebih ditingkatkan semaksimal mungkin dengan jalan memperhatikan sikap dan tingkah laku anak, memberikan dorongan dan motivasi belajar anak, dan membuat komunikasi yang lancar dengan anak di PKBM. Yang ketiga, kepada PKBM agar lebih dapat menciptakan disiplin yang dipatuhi peserta didik di PKBM dan mencari pemecahan masalah ini dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berguna bagi peningkatan tingkah laku belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.